Sebentar kita akan berdoa untuk setiap saudara dimanapun saudara berada, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, dan bahkan juga banyak saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini lewat radio. Mereka hanya bisa mendengar suara kita, mereka hanya bisa mengikuti ibadah ini hanya lewat suara, tapi Tuhan itu tidak pernah tangan Tuhan itu tidak pernah terlalu pendek untuk menolong menjamah setiap orang yang mengharapkan akan Dia. Dan saya percaya bahkan sepatah kata pun yang daripada Tuhan itu sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk menjamah, sanggup untuk mengubahkan keadaan, sanggup untuk membuat terobosan yang ajaib. Nah, saya ingin bacakan beberapa kesaksian. Ketika tadi pagi saya membacanya, saya katakan Tuhan, ini sungguh sangat ajaib. Saya pikir Natal kesaksiannya nyibur, ternyata tidak, saudaraku, ya, karena kan banyak orang liburan, ya. Jadi saya pikir, wah ini jangan-jangan biasanya Anton kirim kesaksian tuh Sabtu malam, ya, tapi mungkin juga dia sedang liburan juga, jadi tadi pagi baru dikirim. Nah, tapi ketika saya baca Tuhan, ini ajaib sekali. Jadi meskipun banyak dari kita yang liburan, tapi Tuhan ternyata tidak liburan, dan Roh Kudus juga tidak liburan, dan kuasa dari tempat yang maha tinggi juga tidak off dulu gitu ya. Tapi terus bekerja di antara kita. Ya, jadi saudara yang berlibur, mungkin saudara mengikuti ibadah ini sembari dalam perjalanan, saya mau ucapkan selamat berlibur, nikmati berkat Tuhan. Ya, kalau saudara sempat ibadah, ikutlah ibadah. Ya, setelah itu liburan lagi. Kesaksian yang pertama itu dari Ibu Rita dari Banjarmasin. Ini mendengarkan lewat kesaksian-kesaksian yang saya bacakan ini adalah mereka yang mendengarkan mengikuti ibadah lewat radio. Dari Ibu Rita dari Banjarmasin, saya hampir putus pengharapan dengan persoalan keuangan dan bisnis atau pekerjaan. Terima kasih Pastor untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang memberikan kekuatan yang baru. Juga kesaksian-kesaksian yang dibacakan membangkitkan iman saya. Doa-doa dari pastor yang ditujukan bagi yang sakit dan dalam pergumulan, saya sangat senang dan diberkati karena doa dan kesaksian itu. Beberapa hari ini saya mengalami pintu mujizat dari Tuhan. Bisnis yang sudah lama macet. Kalau ada saudara-saudara dimanapun saudara berada yang bisnisnya macet, sementara saya bacakan kesaksian ini, saya berharap pengharapan dan iman saudara itu naik, dan Tuhan, bisnisku juga macet ini karena pandemi. Tapi aku mau setelah ini bisnis itu akan berjalan kembali, ngebut saudaraku, memulihkan semua yang pernah terhilang. Beberapa hari ini saya mengalami pintu mujizat dari Tuhan. Bisnis yang sudah lama macet dan hampir berhenti sehingga mempengaruhi keuangan saya, ditolong Tuhan dengan dikirimkannya order-order dan proyek-proyek yang ajaib yang secara manusia mustahil. Saya suka apa yang ditulis di sini, dikatakan bahwa order-order dan proyek-proyek yang ajaib yang secara manusia mustahil, namun tiba-tiba berdatangan begitu saja. Ini terobosan yang ajaib. Kini saya bisa bernafas lega kembali. Tuhan memberikan pengharapan kembali. Terima kasih Pastor untuk pelayanan doa dan firman-Nya. Saya ajak dan bagikan link streaming ibadah ini juga ke teman-teman saya yang sedang mengalami persoalan dan pergumulan, supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, dan mengalami pemulihan melalui setiap kali ibadah. Puji Tuhan, saudara, kesaksian yang luar biasa. Kemudian dari Sragen, dari Bapak Hadi Wijoyo,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan saya dari sakit asam lambung dan sakit perut selama beberapa bulan terakhir. Saudara yang punya sakit perut, punya asam lambung atau punya apapun yang tidak normal di perut. Ya, selama beberapa bulan terakhir melalui doa-doa yang pastor naikkan setiap ibadah, dan puji Tuhan, saya mendapatkan mujizat dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian dari saudara Damian Lee dari Kucing. Ini kucing bukan kucing Niong itu, saudara. Ini kucing Sarawak, Malaysia. Terima kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau dari Malaysia saya bacanya harus hati-hati karena beberapa istilah itu berbeda, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membantu aku pada saat aku lemah. Engkau memberikan perlindungan saat aku butuh. Engkau selalu ada pada sisiku. Dan pada tahun ini merupakan tahun yang sukar bagi aku. Aku terpaksa berhenti sekolah karena orang tuaku sakit. Banyak beban yang harus aku tanggung. Hutang-hutang rumah, kereta ini mobil. Ya, hutang-hutang rumah, mobil, aku merasakan sangat tertekan. Sehingga aku pernah ingin bunuh diri. Istilah mereka adalah menghentikan kehidupan ini, itu bunuh diri. Aku pernah menghentikan kehidupan ini atau bunuh diri. Tapi Tuhan telah membuka pintu mujizat melalui ibadah yang pastor layani, melalui doa, melalui firman yang disampaikan, membuat yang tertutup menjadi terbuka kembali. Membuat yang tertutup menjadi terbuka kembali. Puji Tuhan saudaraku. Apapun yang tertutup dalam kehidupan saudara, semua yang baik yang daripada Tuhan. Saya berdoa ketika saudara mendengarkan akan kesaksian ini, saudara punya iman, saudara punya pengharapan bahwa Tuhan kalau Dia bisa menolong saudara kita Damian ini, apa susahnya Dia menolong saudara dan saya. Yang tertutup kembali akan dibukakan. Terima kasih karena kini hutang mobil saya telah selesai, telah lunas. Dan aku juga sudah mendapat pekerjaan yang baik pada masa sekarang ini. Puji Tuhan. Dari Purwokerto, dari Kucing Sarawak kita langsung terbang ke Purwokerto. Terima kasih pastor dan tim pelayanan yang ada di Jogja, untuk setiap kali saya mendengarkan streaming ibadah, selalu membuat saya tenang dan kembali mendapatkan dorongan untuk saya berharap kepada Tuhan melalui setiap penyembahan. Terima kasih tim pujian penyembahan. Ya, pelayanan kalian tidak sia-sia. Terima kasih untuk setiap saya mendengarkan, mengikuti penyembahan, saya terus harapan saya timbul kembali. Firman dan kesaksian-kesaksian yang setiap kali dibacakan. Sudah 11 bulan ini target penjualan mobil, depannya ini mungkin apa nih? Ini mungkin bagian penjualan mobil atau sales mobil. Sudah 11 bulan ini target penjualan mobil yang diberikan ke saya tidak bisa saya penuhi. Karena saya tidak ada penjualan satupun selama 11 bulan. Sulit sekali. Padahal yang bertanya cukup banyak. Beberapa bulan terakhir saat saya mendengarkan streaming ibadah ini dan mendengar banyak kesaksian saya hanya bisa berdoa, Tuhan, sebelum tahun ini berakhir, biarkan aku mengalami mujizat dalam pekerjaan sama seperti banyak orang lain yang Kau tolong. Saudaraku, masih ada beberapa hari sebelum tahun ini berakhir. Sekarang tanggal 26, ada kurang lebih 5-6 hari. Ya, ada 5 hari yang masih tersisa. Saya juga berharap bahwa
Tidak ada bagi Tuhan waktu yang terlalu pendek dan waktu yang terlalu singkat untuk menolong saya dan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menekan kehidupan saudara, berdoa, Tuhan, aku mau tahun ini ditutup dengan sebuah kenangan indah bersama dengan Tuhan yang tidak terlupakan. Karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara, karena Tuhan menolong saudara, Tuhan memberikan harapan, Tuhan memberikan penglihatan, Tuhan memberikan pewahyuan. Sehingga ketika saudara melangkah pada tahun depan, saudara tahu bahwa aku baru saja melalui tahun kemarin, meskipun bukan tahun yang mudah, meskipun tahun yang secara dunia itu sulit, tapi aku mendapatkan kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dan tangan Tuhan terus menolong aku, sehingga saudara akan punya satu keyakinan, pengharapan dan iman yang betul-betul kuat. Kalau saudara tinggalkan tahun kemarin dengan sebuah kemenangan, saudara juga akan menjalani tahun depan juga dengan kemenangan demi kemenangan. Saya berharap kita akan tutup tahun ini betul-betul dengan sesuatu yang ajaib yang daripada Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, sebelum tahun ini berakhir, aku mau mengalami mujizat dalam pekerjaan sama seperti banyak orang yang lain yang Engkau telah tolong. Dan puji Tuhan, haleluya. Dari awal bulan Desember sampai minggu ini, Tuhan datangkan pembeli sehingga target penjualan saya yang 11 bulan itu tidak terpenuhi, sekarang terpenuhi semuanya hanya dalam waktu 1 bulan. Hujan setahun dihapuskan dengan hujan sehari, saudaraku. Dia bersaksi bahwa target penjualan yang kosong 11 bulan sebelumnya itu dipenuhi hanya dengan 1 bulan terakhir. Pada hari ini bulan ini belum berakhir. Dan terpenuhi di bulan ini. Dan yang membuat saya lebih berbahagia adalah saya menerima berkat bonus double. Wah, ini yang menarik, saudaraku. Berkat bonus double, baik dari penjualan dan juga bonus akhir tahun seperti yang dijanjikan dari perusahaan dari awal. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih pastor dan juga teman-teman tim pelayanan yang tidak berhenti berdoa bagi yang mengalami pergumulan dan menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun kau berada, saya berdoa. Jangan berpikir begini, mungkin persoalanku sudah menetap dalam kehidupanku, ya sudah. Ini persoalan sudah bertahun-tahun, ini bahkan saya sudah akrab dengan persoalan itu. Saudara, kadang-kadang kita punya persoalan dan kita sudah akrab dengan persoalan itu sehingga kita pikir ya sudahlah, ini mungkin nasib, ini mungkin kesialan saya dan sebagainya. Saudaraku, bukan itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah setiap saudara dan saya itu mengalami pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan. Hari ini saya akan bicara mengenai karya pemulihan, ya Natal dan karya pemulihan. Jadi Tuhan bukan hanya ingin saudara menikmati suasana Natal dan segala macam pernak-perniknya, ya mulai dari Christmas breakfast, Christmas lunch, Christmas dinner, Christmas holiday, apapun semuanya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dimanapun saudara berada. Jangan putus asa dengan kehidupan ini. Jangan menyerah dengan kehidupan ini. Percaya kepada Tuhan. Iman dan pengharapan saudara dan saya jangan sampai padam. Lilin Natal boleh padam. Ya, lilin Natal kan dihidupkan hanya pada tanggal 25 malam. Lilin Natal boleh padam. Tapi pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak boleh padam. Mari saudaraku semua bangkit berdiri. Bu Indah akan doa untuk kita semuanya yang mengalami persoalan. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Saya mau bacakan satu ayat Yohanes 16 mulai ayat 23b.
Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta apa sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam kepenatan kita, di dalam penantian kita berkata, sudah lama aku menantikan. Dan engkau berputus asa dan engkau tidak pernah meminta lagi kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, sampai sekarang kamu belum meminta apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Itu janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, saudara dan saya. Pagi hari ini hadapkan setiap persoalanmu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalah di dalam kehidupanmu, apapun sakit penyakit yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Oh, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku minta kesembuhan yang daripada Engkau. Aku meminta Tuhan terobosan yang daripada Engkau. Terobosan keuangan, terobosan di dalam pekerjaan, terobosan di dalam keluargaku, di dalam studiku. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Allah sanggup menolong setiap kita. Kuasanya tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dia Jehova, Dia yang memegang perjanjiannya, Dia yang berjanji kepada kita. Dia pasti akan menjawab setiap pergumulan, setiap doa-doa kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Setiap doa kami, setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami, setiap Tuhan persoalan dalam hidup kami, baik itu sakit penyakit, baik itu permasalahan keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga Tuhan, Engkau sanggup menerobos dalam setiap kehidupan kami. Apapun masalah di dalam kehidupanmu kami, semua yang macet, semua yang berhenti dari hari-hari ini, di tahun ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan supranatural, ada terobosan supranatural. Saya tidak tahu ada Bapak atau Ibu, dimanapun engkau berada, mungkin engkau ada juga di tempat ini, engkau yang mengalami sakit tiroid, taruh tanganmu di bagian yang sakit, di lehermu mungkin, dan katakan, Tuhan Yesus, aku minta kuasa darah-Mu Yesus mengalir dalam hidupku. Engkau sanggup memulihkan aku. Engkau sanggup menyembuhkan aku. Kuasa kesembuhan terjadi. Aku terima kesembuhan yang daripada Engkau, yang supranatural terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus mengalir. Darah Yesus mengalir menyembuhkan aku. Darah Yesus mengalir menyembuhkan aku. Katakan dalam nama Yesus. Dan aku terima kesembuhan yang daripada Engkau pagi hari ini Tuhan. Aku terima kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memiliki sakit kencing manis dan ada luka di dalam tubuhmu, kira di bagian tumitmu. Tuhan ngomong di bagian tumitmu. Ada engkau yang luka di bagian tumitmu dimanapun engkau berada, dan itu tidak sembuh-sembuh dan engkau terancam itu membusuk dan lama-lama bisa diamputasi. Taruhkan tanganmu di bagian yang sakit dan katakan, Tuhan, darah-Mu Yesus membersihkan Tuhan semua sakit penyakitku. Darah-Mu Yesus membersihkan semua sakit kencing manis di dalam hidupku. Darah-Mu Yesus yang mengalir Tuhan, yang memberikan darah yang normal. Darah yang normal, DNA yang normal, sel-sel yang normal ada dalam hidupku. Sehingga sel-sel yang rusak karena DM ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku terima kesembuhan yang daripada Engkau.
Aku terima pemulihan yang daripada Engkau. Yes, Lord Jesus. Ada Engkau Bapak Ibu, mungkin Ibu ya, Engkau yang selalu merasa capek di bagian tubuhmu, khususnya di bagian punggungmu, dan Engkau merasa panas, dan itu sudah berlangsung mungkin cukup lama, berbulan-bulan. Dipijat tidak sembuh, diolesi minyak tidak sembuh. Taruh tanganmu di bagian punggungmu yang sakit dan selalu merasa capek di badanmu. Katakan, Tuhan, aku terima aliran kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan hidupku, yang menyembuhkan aku, yang menyembuhkan bagian punggungku ini Tuhan, yang menyembuhkan bagian pahaku Tuhan, yang bagian-bagian dari tubuhku yang selalu merasa capek, yang merasa lemes ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa aliran kuasa darah Yesus, aliran sungai yang daripada Tuhan, aliran air kehidupan yang daripada Tuhan, menyembuhkan aku, memulihkan aku, menyehatkan aku kembali di dalam nama Tuhan Yesus, menyegarkan tubuhku sehingga aku terima kesegaran baru yang daripada Tuhan. Aku terima kesegaran baru yang daripada Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi di dalam hidupku. Yang ada di dalam hidupku ada kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini aku terima anugerah-Mu Tuhan. Aku terima pemulihan yang daripada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami mesti bersaksi. Kami mau bersaksi, kami akan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Karena Engkau Yesus Tuhan Allah kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, pendapat banyak orang mengenai Yesus. Dan saya berharap pendapat yang sama juga akan keluar dari mulut saya dan saudara. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Dia, Yesus, menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudaraku, ini pendapat banyak orang pada waktu itu setiap kali mereka melihat pelayanan akan Yesus, melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Saya berharap pernyataan ini juga akan keluar dari hidup saudara, dari mulut saudara sendiri dan saya sendiri, bahwa Dia menjadikan segala-galanya baik. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, hadapkan semua bagian dari hidupmu kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau Tuhan yang memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Engkau Tuhan yang memberikan semuanya. Engkau memberikan yang baik, yang sedap didengar, yang menyenangkan, itu yang Kau sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi akan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini hamba berdoa untuk kami semuanya. Setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, tidak terkecuali seorang pun. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang menjadikan segala-galanya baik. Dan orang-orang pada waktu itu melihat, mereka mendengar Engkau menjadikan segala-galanya baik. Hamba berdoa supaya setiap anak-Mu mereka juga mengalami semua bagian dari kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, kerohanian, semuanya menjadi baik. Terima kasih Bapa, terima kasih.